Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Kali ini kita akan berbincang tentang 20 tahun Provinsi Banten harus bagaimana. Tema ini coba kita angkat karena berkaitan dengan hari jadi Provinsi Banten yang ke-20. Pemirsa Sultan TV, kelahiran Provinsi Banten tidak jatuh pada ruang yang kosong dan hampa. Tapi ini adalah diperjuangkan dengan begitu proses panjang dan juga cukup berliku dan melelahkan. Dan juga tidak jatuh pada ruang yang hampa karena pembentukan Provinsi Banten itu penuh dengan harapan, impian, bahkan juga cita-cita. Nah, 20 tahun Provinsi Banten sudah terbentuk. Apakah harapan, impian, dan cita-cita itu sudah terwujud? Kita akan berbincang dengan tokoh Banten. Siapakah beliau? Beliau adalah Irjen Pol Dr. Andes Haji Taufik Rohman Ruki. Beliau adalah Ketua Paguyuban Orang Banten. Saya akan sapa dulu narasumber kita, tamu Sultan TV pada kesempatan ini. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adul. Sehat. Tolong bukan paguyuban orang Banten ya, tapi perkumpulan orang Banten. Perkumpulan orang Banten. Yang benar itu adalah Perkumpulan Orang Banten. Dan dibacanya bukan PUB, tapi PUB. Alhamdulillah ya. Beda ya, PUB tidak disingkat PUB. Ya. Terima kasih banyak nih Kandas, Pak Taufik sudah hadir di Studio TV. Ini sebuah penghargaan dan penghormatan yang luar biasa sudah hadir di Studio Sultan TV. Dan saya biasa tidak dipanggil Pak Taufik. Saya biasa dipanggil Ki Taufik atau Ki Empik. Nah, dan buat saya panggilan itu cukup egaliter. Pertama memang kalau disebut Aki, disebut sebagai aki-aki ya memang saya sudah aki-aki. Saya harus familiar dengan sebutan Ki Empik ya. Kiaeng, Girsat. Kita sudah membiasakan panggilan egaliter. Sebetulnya kita dalam satu grup PUB. Ya. Kita akan ini berbeda. Saya akan panggil dengan Ki Empik ya, narasumber kita pada hari ini. Pemirsa Sultan TV, selama 1 jam ke depan bersama saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, saya perlu ingatkan, ini pantengin, saksikan di YouTube fanpage-nya sultantv.co. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan ke Ki Empik. Ki Empik, perjuangan masyarakat Banten untuk mewujudkan agar Banten menjadi sebuah provinsi, tadi disampaikan di awal itu cukup panjang prosesnya. Dari mulai 1953, kemudian juga 60-an, dan kemudian juga sampai kepada pasca reformasi. Nah, mungkin sekilas bisa mengulas tentang perjalanan perjuangan pembentukan Provinsi Banten yang akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Gimana Ki Empik, silakan. Terima kasih Kang Adul. Banten itu adalah sebuah entitas yang punya ciri khas. Walaupun secara etnik
Banten termasuk etnik Sunda. Tapi kita sub-etnik Banten punya kekhususan. Antara lain sifatnya egaliter. Kalau ngomong keras si Ganu Pasea. Padahal memang keras gitu kan. Kalau heureuy kadang-kadang kalau lalagaan, kalau orang Banten bilang kalau heureuy itu kadang-kadang suka rada kelewatan, tapi sebetulnya bukan dalam rangka itu, ya heureuy, namanya heureuy gitu ya. Nah, itu sejarah tentang kapan Banten itu mulai bergulir ingin jadi provinsi itu sebetulnya sejak awal. Sejak tahun 49-50-an, saya baca juga dari sejarah-sejarahnya, bahwa para tokoh itu memang menghendaki Banten itu menjadi provinsi, bukan keresidenan. Ketika itu, bahkan beberapa tokoh sudah sempat bicara dengan, kalau nggak salah, ke Tubagus Khotib, Kiai Khatib itu sudah bicara dengan presiden untuk menjadi provinsi. Tuh. Dengan yang saya katakan tadi agak spesifik, misalnya pemerintah Keresidenan Banten itu berani membuat uang Republik Indonesia daerah Banten Oridap. Walaupun dari sisi nilai tukarnya jelek, tapi itu menunjukkan perlawanan. Perlawanan Banten kepada hegemoni kekuasaan, kepada kolonial. Itu yang agak spesifik. Nah, keinginan untuk menjadi provinsi itu kemudian bergulir terus. Saya juga baca dari buku. Tetapi yang saya tahu tahun 62, ketika itu almarhum K.U. Korni masih mahasiswa di Bandung. Kalau nggak salah beliau mahasiswa di Fakultas Publisistik Unpad. Bersama dengan teman-temannya mahasiswa Banten yang lain, dia demo di provinsi, di Gedung Sate kalau saya nggak salah, bukan Gedung Sate, Provinsi Banten waktu itu belum di Gedung Sate, masih di Jalan Braga. Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Demo, kemudian mereka ditahan di Garnisun. Kalau nggak salah 2 hari gitu, ke US-nya. Saya ingat karena saya sempat ngantar makanan ke beliau, karena saya ada hubungan saudara, masih sepupu dengan KUS itu. Dan kakak saya pun termasuk yang diperiksa. Kakak saya itu teman kuliahnya. Nah, betapa ini terus bergulir, kemudian momentum dimanfaatkan. Betul. Ketika reformasi terjadi, saya ingat Haji Mbai Mulia Sarif itu memanfaatkan kedekatannya dengan Pak Wiranto dan kemudian masuk ke Pak Habibie untuk meminta agar Banten dijadikan provinsi. Dan itu dicetuskan ketika Pak Habibie dengan Pak Wiranto berkunjung ke Pandeglang, ke tempat Kiai Amin. Di situ Kiai Amin ketika menyambut mengatakan ada 3 permintaannya kalau saya tidak salah. Yang pertama minta ada universitas negeri, Untirta. Kemudian, dan yang ketiga yang tidak pernah diduga sama sekali, beliau Kiai Amin meminta agar Banten dijadikan provinsi. Nah, karena sudah di setel di bawahnya, Pak Habibie mengatakan, ya setuju, diproses saja. Nah, cuma sayang ketika pemilihan umum Pak Habibie kemudian kalah dan yang terpilih ada Gus Dur. Tapi Gus Dur komit lewat pendekatan para ulama lagi. Karena itu diproses ketika Gus Dur menjadi presiden. Alhamdulillah jadilah provinsi ini pada tanggal 4 Oktober 20 tahun yang lalu. Di mana saya ketika itu? Ketika itu saya adalah anggota DPR RI dari fraksi ABRI. Nah, proses di DPR pasti kita ikut. Karena proses penyusunan undang-undang. Dan saya minta ke fraksi saya akan masuk. Disetujui, tetapi proses kedaerahan, saya juga karena orang Banten ya, ikut bergerak di mana-mana, bicara tentang perlunya Provinsi Banten didirikan bersama teman-teman. Jadi ini bukan tidak bisa diklaim oleh orang per orang. Betul. Tapi betul-betul dari mulai puncak Gunung Kendeng sana, dari Cikertawana sana, itu mengalir sampai ke Cisadane. Betul-betul bergerak. Luar biasa. Saya menjadi saksi hidup betapa orang-orang Baduy luar di bawah pimpinan Jarodaina itu setiap kali ada sidang paripurna, ada sidang pembahasan masalah DPR, masalah undang-undang tentang pembentukan Provinsi Banten, mereka datang pakai 2 elf. Ya, kami atur semuanya tentang fasilitas dan akomodasi di sana. Jadi betul-betul perjuangan bukan orang per orang, bukan elit saja, tetapi perjuangan dari seluruh orang dan seluruh lapisan masyarakat berkeinginan agar Banten ini menjadi provinsi. Alhamdulillah, kemudian terkabul. Tinggal bagaimana kita menjadikan provinsi ini sebagai provinsi yang
Baik. yang ideal. Oke. Baik, Impact tadi disampaikan juga begitu menggelindingnya semangat perjuangan ini tidak orang per orang, tapi juga menjadi perjuangan seluruh elemen masyarakat. Sebetulnya apa yang mendorong semangat masyarakat Banten agar Banten ini jadi provinsi itu apa sebetulnya yang mendorongnya, yang mengilhaminya harus jadi provinsi gitu? Kenapa pada saat dengan Jawa Barat emang kenapa gitu, Kak Impact? Jadi gini, Iya. seperti saya katakan tadi, Iya. Banten ini sebuah subetnik yang punya identitas. Oke. Ini intermezzo. Oke. Kalau kita ada di Lampung atau di Palembang, Heeh. semua orang yang datang dari Jawa, Mm-mm. apakah dia orang Tasik, apalagi orang Semarang, Mm-mm. itu dipanggilnya orang Jawa, Ya, kecuali orang Banten. Jadi kalau kita tahu orang Banten di Lampung itu dibilangnya, oh ini orang Banten, bukan orang Jawa, bukan sanak Jawa kalau bilang, ini orang Banten. Nah, yang kedua, Banten ini punya sejarah yang panjang, punya sejarah yang dari mulai zaman sebelum Islam masuk, Mm-mm. kita sudah ada entitas di daerah Teluk Lada sana, ada sebuah komunitas yang sudah tertata, yang dipimpin oleh seorang kuwu. Kuwu itu adalah seorang kepala daerah yang disebut dengan Kitirem. Kitir. Itu juga saya baca. Mendirikan sebuah komunitas bernama Salakanagara. Sampai kemudian berkembang melalui proses peralihan agama dari mulai Buddha, Siwa sampai Hindu, sampai akhirnya masuk Islam, dan kemudian mendirikan kesultanan dari mulai Sultan Hasanuddin di. Nah, sementara itu sendiri Banten sendiri karena memang daerah yang terbuka, kita seperti merasa berbeda. Misalnya Tangerang. Orang Tangerang sudah hampir lupa dengan bahasa Sunda. Orang Serang pun sudah lebih banyak menggunakan bahasa Jawa, Jawa Serang. Iya. Tapi orang Rangkas Bitung dan orang Palembang, Pandeglang masih menggunakan Masih Sunda. bahasa Sunda. Sundanya sudah Banten. Tetapi pada dasarnya kita ini semua sama. Lihat aja dari namanya. Ada namanya Pangeran Wangsakerta, Iya, ada iya. Pangeran Wangsaraja, segala macam. Dan semuanya sama. Tuh. Nah, tetapi perbedaan-perbedaan yang tadi itu tidak menjadikan kita menjadi separate. Ah. Kita justru kompak sebagai warga Banten, Iya, sebagai orang Banten kita bilang. Iya. Orang mana dia dak? Atau aing macam orang Banten. Di Iya, mana iya. di Banten? Nah? Ada yang bilang dari Kidul, ada yang bilang dari Kulon, ada yang bilang, tapi tetap mengatakan aing mah orang Banten. Orang Banten. Nah, itu. Gitu. Nah, itu jadi Mm-mm. oleh karena identitas ini Mm-mm. begitu kental, Mm-mm. dan kita punya sejarah panjang, Iya. sejarah kejayaan sampai dengan sejarah kehancuran. Oh, iya 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 iya. Dan ketika kita masuk ke sejarah kehancuran, kemudian diperkuat kehancuran itu oleh pemerintah kolonial Belanda, maka kita betul-betul menjadi daerah terbelakang. Mm-mm. Ketika Orde Reformasi mulai masuk, di Banten itu termasuk keresidenan yang paling banyak daerah tertinggalnya. Oke. Bahkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang itu termasuk Paling kabupaten tertinggal. Iya. Nah, ini membuat kita menjadi apa? Semacam adrenalin. Berontak lah ya. Adrenalin gitu ya. Adrenalinnya mau Kalau berontak. begitu kita harus jadi provinsi. Dan Oke. istilah yang paling Ah. populer waktu itu, Ah. Banten ini tekagero. Oke. Tekagero itu bahasa Sunda ya. Te- Tidak kepegang oleh Jawa Barat karena terlalu jauh. Iya, Oleh karena iya, itu iya. udahlah kita. Memang ada hambatan. Mm-mm. Di kalangan pemerintahan Jawa Barat termasuk di Kodam itu mengatakan Jawa Barat adalah Siliwangi. Iya. Siliwangi adalah Jawa Barat. Ah, ah. Karena itu mereka keberatan ketika Banten menjadi provinsi tersendiri. Oke. Saya bilang Bapak salah. Mm-mm. Sunda adalah Siliwangi, Siliwangi adalah Sunda. Mm-mm. Dan Banten dengan menjadi provinsi tidak akan menjadi lepas dari orang Sunda. Mm-mm. Jadi kami pun tetap merupakan bagian dari Siliwangi. Iya. Lewat obrolan dan lobby-lobby seperti itu, akhirnya Kodam menyetujui. Oke. Kemudian Pak Gubernur Nuryana waktu juga menyetujui. Uh-uh. Maka lancar. Mm-mm. Gitu. Dan tapi jelas kerja berat dari orang-orang yang eksis ketika itu. Saya tidak suka menyebut tokoh ya, memang kita punya porsi masing-masing. Saya sedang ada di DPR RI, fraksi ABRI, saya punya keyakinan, punya kewajiban untuk meyakinkan termasuk Pak Suryadi Sudirja yang ketika itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya juga lari ke Gubernur Jawa Barat, meyakinkan yang teman-teman di fraksi ABRI, di Golkar, di waktu itu sudah ya di PDI, bukan PDIP, PDI, kita yakinkan semua dan alhamdulillah akhirnya dengan semacam gerilya dalam tanda petik kita yakinkan para anggota DPR bahwa Banten ini memang layak menjadi provinsi.
Oke. Wah itu betul-betul kerja simultan, kerja yang tidak kenal capek, dan nggak ada tuh yang berorientasi kalau udah jadi Mau provinsi, mau jadi gubernur. Jadi pejabat enggak ya? Nggak ada. Saya nggak pernah nyalon jadi gubernur. Walaupun sudah ada yang nawarin, nggak. Saya bilang, Baik. profesi saya bukan sebagai gubernur, saya sebagai yang lain-lain aja lah. Baik. Silakan. Gitu. Tuh. Baik, tadi Gempik tahun 2000 itu masih di DPR RI ya, sebagai anggota DPR RI dari fraksi ABRI. Tadi juga sempat disinggung bagaimana pendekatan terhadap beberapa anggota yang lain. Nah, mungkin dinamikanya kita ingin tahu terang benderang bagaimana dinamika politik pada saat itu, ada sekian banyak fraksi, kemudian juga anggota fraksi dengan anggota yang lain mungkin juga ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, Kimpik sendiri pada saat meyakinkan teman-teman di fraksi ABRI dan mungkin juga fraksi yang lainnya, itu gimana dinamikanya? Sekilas saja untuk menggambarkan bahwa ini di DPR proses politiknya luar biasa gitu untuk Banten jadi provinsi. Gimana, Kimpik? Yang paling berat adalah Ya. Pembentukan daerah provinsi baru itu kemudian dimasukkan ke dalam isu separatisme. Oke. Jadi kita dianggap akan memecah, akan keluar dan akan pecah, memecah Republik Indonesia. Saya katakan tidak. Iya. Kami itu Banten hanya pengen jadi provinsi saja, tidak akan keluar dari NKRI. Kami tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tetap tuh teman-teman yang lain nanti akan diikuti oleh Aceh, diikuti oleh Gorontalo, diikuti oleh yang lain-lain, Ambon, jadi provinsi sendiri. Saya bilang why not? Mengapa tidak, sepanjang mereka masih mengatakan bahwa kami adalah bagian dari NKRI. Nih, negara yang seluas begini hanya ada 33 provinsi waktu itu 29 waktu itu. 29 itu. 29. Ini terlalu besar. Bayangkan saya bilang provinsi Banten itu dari ujung kulon sampai ke Pangandaran. Dari Cirebon sana Indramayu berbatasan dengan Brebes sampai ke Bojonegara. Luas lautnya aja berapa, panjang lautnya. Jalan kereta apinya berapa. Itu ya kembali lagi Tekagero gitu kan. Betul. Begitu juga provinsi-provinsi lain. Iya. Waktu itu Riau masih ada satu provinsi. Ada Riau Daratan dan Daratan, kemudian pecah menjadi Kepri dan Riau, gitu kan. Jadi isu tentang separatisme justru lebih mengedepan. Iya. Ketika bicara tentang otonomi. Padahal kita hanya ingin mekar menjadi sebuah provinsi sendiri, tidak ada urusan dengan keluar. Nah, ini yang kita yakinkan semua kepada teman-teman itu sambil ngobrol ya agak sedikit. Lobbynya nggak tinggi-tinggi, sambil ngopi di kantin DPR, cerita satu-satu ya. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Jadi itu ya isu yang mencuat adalah soal separatisme itu, kekhawatiran bahwa Banten nanti akan memisahkan diri dari NKRI ya. Ya, gitu. Bukan cuma Banten, akan diikuti oleh yang lain-lain. Itu kita baru dengar itu, kalau ada isu itu di internal DPR ya. Baik, Kimpik, 4 Oktober itu momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat Banten, khususnya para pejuang pembentukan provinsi Banten. Kimpik juga menjadi saksi hidupnya pada saat itu. Bagaimana euforia masyarakat Banten setelah diketuk pengesahan RUU menjadi undang-undang kalau nggak salah nomor 20 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten. Apa yang dirasakan oleh Kimpik, orang yang juga sama-sama berjuang di DPR dan di luar DPR, melihat kondisi euforia masyarakat Banten begitu gembira menyambut pembentukan provinsi Banten? Ada cerita ini yang dirasakan oleh Kimpik? Ketika ketok palu itu, setahu saya halaman DPR itu penuh oleh orang Banten. Macam-macam. Bahkan Banten ini kan sebetulnya waktu itu baru bukan 4 kabupaten. Kita itu punya 9 kabupaten. 9. Yang 5 itu adalah kabupaten di DKI. Yang 4. Jadi ketika kita mengerahkan orang-orang Banten untuk menjadi provinsi dan mereka datang merayakannya, orang-orang dari Jakarta Utara, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, orang-orang Bantennya tumplek. Dan di situ keluar yang namanya pencak, debus, angklung buhun, dog-dog lojor, orang-orang Baduy itu juga pada ngigel dia. Ramai sekali halaman DPR waktu. Sayang saya nggak punya videonya, tapi ada beberapa teman yang nyimpan itu. Jadi betul-betul disambut dengan antusias dan penuh kegembiraan. Nah, lalu kalau saya sih karena tidak pernah larut dalam kebiasaan seperti itu, terus mikir, kira-kira
kumaha ya lamun geus jadi provinsi Nah, gitu. iya, Nah iya, itu iya. yang terus kita cermati. Betul. Lalu tapi saya tidak mau mengedepan karena pasti kemudian di depan jadi isu. Naon Pak Taufik jadi gubernur? Atuh henteu cerita kami mah gitu. Kami mah lain yang jadi gubernur ya, hayang mah jadi kumaha gitu tah. Anu saya kan karir part saya kan berbeda. Saya kan memang Betul. profesi saya sebagai polisi. Polisi. Jadi tidak, waktu itu belum ada berpikiran untuk lari ke bidang politik apa-apa gitu. Saya mah tetap aja pengen jadi polisi ya, berakhir sebagai polisi ya bagaimana terus. Gitu. Maunya tetap begitu, nggak pernah berpikir ngaran cabang gitu kalau orang. Iya. Baik, luar biasa ya. Saya juga merasakan betul tuh bagaimana euforia pada saat itu karena juga ada di dalam juga itu. Ada di dalam ya. Tapi masih muda waktu itu Anda. Aduh, pasti masih milenial itu. Baik, yang pikir nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua. Kita akan bicara bagaimana 20 tahun Provinsi Banten membangun. Kita jeda sejenak bersama Tokoh Bicara. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saya mengingatkan kembali, nanti bisa disaksikan di fanpage Sultan TV melalui YouTube dan juga Facebooknya Sultan TV. Baik, Kimpi, kita akan ngobrol kembali nih terkait dengan 20 tahun pembangunan Provinsi Banten. Kalau enggak, kita saksikan juga bagaimana Kimpik tadi menyampaikan pada tanggal 4 Oktober kemarin menyampaikan atas nama tokoh masyarakat Banten sambutan di paripurna DPRD Provinsi Banten. Kira-kira apa pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Kimpik pada saat sambutan tersebut? Sebetulnya sambutan itu berangkat dari realitas keseharian. Realitas keseharian. Dari realitas keseharian. Misalnya saya pernah mengalami bagaimana sepupu saya yang tinggal di kampung sore hari sekitar jam 5 atau setengah 6 di Patok Orai, Patok Orai, Ya. dibawa lari ke puskesmas, bawa disuntik serumnya nggak ada, terpaksa dibawa lari ke kabupaten, nggak tertolong di tengah jalan, meninggal. Itu keseharian. Yang kedua, dulu kalau saya mau ke Malingping, itu pakai mobil mesti double gardan. Pakai mobil off-road, bisa 6 jam.
Sekarang sampai ke Bayah tanah, tembus sampai ke Pelabuhan Ratu, bisa ditempuh kalau dari Serang sini bisa tempuh dalam waktu 2 jam udah sampai. Itu hasil yang positif. Iya. Nah, kita lihat juga misalnya, saya kebetulan orang suka senang ngaprak ya, keliling-keliling. Tanah yang begitu luas, itu kalau kita jalan sepanjang jalan dari mulai Lewiliang, masuk ke Rangkas Bitung, terus ke Cileles, terus ke Gunung Kancana, itu banyak sekali tanah nganggur. Tanah-tanah yang tidak produktif. Iya. Dan ternyata milik negara, dalam hal ini milik perhutani. Iya. Itu fakta ya. Kemudian lain lagi misalnya saya sampaikan tadi. Komunikasi saya dengan teman-teman yang bergerak di dunia peternakan unggas. Dia mengatakan, Pak Taufik, kebutuhan Jakarta itu sekarang masih kurang 3 juta ekor ayam. Banyak ya? Cukup banyak per hari. Yang terpaksa kita datangkan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari luar Banten. Dari luar Banten. Pikiran saya, apa melihara ayam aja orang Banten nggak bisa. Iya. Baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging. Gitu kan? Kenapa tidak di-touch itu? Kenapa tidak di-touch potensi itu? Kemudian banyak lagi masalah-masalah lain yang saya lihat yang berangkat dari kenyataan. Nah, itulah yang ada dalam kenyataan itu yang kemudian saya tuangkan di dalam sambutan saya sebagai tokoh. Oke. Saya sampaikan tentunya diatur, disetarakan dengan materi, dengan misalnya aturan-aturan yang berlaku. Ya. Fakta lagi, misalnya, Banten ini ternyata angka penganggurannya paling gede. Betul. Paling tinggi. Paling tinggi. Padahal investasinya di seluruh Indonesia itu nomor 3. Industrinya paling banyak. Industrinya paling banyak. Kan ini ironis ya? Begini gitu loh. Jongklang. Mestinya ketika industri itu naik, investasi naik, pengangguran juga kan semakin tersedot. Betul. Artinya apa? Artinya kemungkinan tenaga kerja yang tersedia di Banten itu dari luar. Underqualified. Oke. Saya kasar aja lah, underqualified. Tidak mencukupi kualifikasinya untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia. Nah ini kan kita mesti berpikir soal pendidikan. Betul. Bagaimana kita melaksanakan proses pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja di Banten supaya mereka mampu mengisi tenaga kerja yang tersedia. Nah ini yang saya bicarakan, dan ternyata fakta lagi yang membuat saya sakit kepala itu. Ternyata antara gubernur dengan bupati, antara bupati dengan wali kota, antara bupati dengan bupati itu nggak bisa sinergi. Nggak bisa bekerja sama gitu. Masing-masing mau main sendiri. Alasannya, kita kan dipilih oleh rakyat kita sendiri. Kami kan orang dari partai lain, berbeda lain. Terus saya bilang, kalau Anda sudah menjadi birokrat, menjadi anggota DPRD, menjadi kepala daerah itu, lupakan dulu partai itu. Tapi visi dan misi Republik Indonesia ini kayak apa? Yang di breakdown ke visi dan misinya provinsi dan kabupaten. Lalu sinergikan di bawah. Ini apa kan? Rapat rakorbang provinsi saja tidak pernah tuh ada bupati wali kota mau hadir. Hadir bersama-sama. Yang hadir paling kepala Bapeda. Perwakilan aja. Ini gimana sih? Iya. Dalam pidato saya tadi itu, pesan-pesan tokoh itulah yang saya sebutnya saya elaborasi. Sinergitas harus ditingkatkan, lupakanlah persoalan-persoalan yang sifatnya, tapi bersatulah kita sebagai sesama pengemban amanah gitu. Lalu orientasilah kepada hal-hal yang betul dirasakan oleh publik. Nah, ini yang masih belum. Jadi ya Tangerang Selatan ke sana, Tangerang Kota kaditu, Tangerang Kabupaten kadieu, Banten kemana? Pandeglang kemana boa gitu kan? Serang sama kabupaten aja jauh beda. Coba misalnya sekarang tempat pembuangan sampah Kota Serang di mana? Masih sama-sama di Cilowong bareng. Dan pernah longsor kan? Saya pernah ke sana gitu. Iya. Terus potensi ikan yang paling banyak di mana? Di Binuangen. Apa ada pelabuhan atau ada pabrik es di sana? Ada pembekuan ikan atau proses usaha ikan di sana? Nggak ada. Apa ada motorisasi? Jadi kenyataan-kenyataan yang positif dan kenyataan yang negatif yang banyaknya, itulah yang saya elaborasi menjadi pesan-pesan pokok. Pesan pokok. Jadi itu realistis ya. Kalau
beliau ada yang marah, ada yang tersinggung, ya apa boleh buat lah, nggak apa-apa juga. Saya juga udah tua, kamu dimarahin ya silakan. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa, tokoh-tokoh mah dimarahin. Biasa aja. Toh juga saya nggak punya kepentingan. Iya, betul. Saya kan tidak punya kepentingan. Iya. Kalau saya sekarang ngomong apa adanya bukan karena saya pengen jadi gubernur. Kalau pengen jadi gubernur dari dulu, saya Iya, bersaing iya. pada Betul. waktu Betul. pembentukan Provinsi Banten Betul. yang pertama. Gitu. Iya. Saya juga nggak kemana-mana. Baik. Mau jadi anggota DPR, saya kan bukan orang partai politik. Iya, iya, iya. Karena itu kita create, kita bangun yang namanya perkumpulan orang Banten. Perkumpulan orang Yuk, Banten. jangan berpikir tentang perbedaan, tapi berpikir tentang bagaimana kita menyatukan semua potensi yang ada. Kita bergerak untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Oke, baik. Sebelum ke PUB, saya masih melanjutkan soal bagaimana pandangan Bapak terkait soal pembangunan makro nih di Provinsi Banten. Kan ada yang pelayanan dasar itu terkait soal bagaimana kesehatan masyarakat, bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi. Nah, kalau tadi sudah disinggung soal infrastruktur sudah dirasakan cukup sudah lebih bagus lah ya. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Masyarakat di ujung sana, Pandeglang, Lebak, untuk bisa berobat, apakah sudah cukup terlayani dengan baik? Bagaimana tadi juga pendidikan, tadi sekilas bahwa link and match antara kebutuhan industri dengan kebutuhan SDM kita masih sepertinya ada gap gitu, sehingga industri tidak bisa menyerap. Nah, hal yang lainnya, pelayanan dasarnya kira-kira apa yang harus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kempik? Di dalam keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah Provinsi Banten dan seluruh Republik, di sini yang diperlukan adalah sense of priority. Bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah provinsi memberikan skala prioritas kepada program pembangunan yang dilakukan. Okay. Kalau dari pikiran saya, berangkat dari keinginan masyarakat Banten agar ketika menjadi provinsi menjadi lebih sejahtera. Oke. Ukuran orang Banten sejahtera itu pertama cukup makan apa enggak? Cukup makan apa enggak? Cukup makan atau tidak itu maksudnya tersedia atau tidak yang mau dimakan. Ya. Terjangkau tidak? Yang kedua terjangkau tidak Ya. harganya. Ya. Jadi Betul. tersedia di mana? Yang paling sejahtera itu kalau tersedia di kotak beras di rumah. Punya beras untuk persiapan 1 bulan. Wah, itu udah sejahtera itu. Ya. Kepabeasan kalau dulu Kepabeasan, istilahnya. ya. Kemudian, aduh Pak, kita mah nggak usah banyak-banyak, punya 5 kilo aja, tapi kan ada di warung. Iya, iya. Dan bisa kita beli. Bagus. Tidak ada di warung, masih ada di yang agak keluar, tersedia. Pokoknya, kebutuhan pokok harus tersedia. Yang kedua, terjangkau. Harganya bisa kebeli nggak sama rakyat? Kalau nggak bisa kebeli bagaimana? Ini kewajiban pemerintah. Ya. Makanya ada program Raskin. Kalau perlu subsidi itu beras. Sekarang Rastra itu beralih nama. Apa Dari itu? Raskin menjadi Rastra. Beras sejahtera katanya, tidak lagi beras miskin. Tapi itunya sama aja programnya. Coba permainan Kata-kata. itu. Tapi ya terserah lah. Kalau memang orang yang suka-suka bicara dengan halus ya silakan. Kalau saya sih selalu bicara tuh tongol apa adanya. Iya, betul. Kalau memang tidak terbeli, Hmm. kalau saya bukan berteori. Iya. Ketika tahun 2002 gitu, ketika kita dilanda harga agak tinggi, saya membeli beras itu 1 ton di pasar di pasar Jakarta tuh apa namanya, pasar beras Jakarta. Saya bawa dengan mobil pickup. Kemudian saya bawa ke kampung saya. Ya. Saya jual kepada rakyat dengan harga 1/3 dari harga saya beli. Oke. Dari Jakarta dibawa ke Kumpai. Ke Kumpai. Karena di Kumpai juga kan itu lumbung. Sedang paceklik. Iya, 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 iya. Saya jual di sana beras dengan harga 1/3, setengah. Sangat murah. Ya, sangat murah. Minimal, maksimal mereka beli hanya boleh 3 kilo. Uangnya itu oleh ibu saya dikembalikan ke saya. Tapi hanya 1/3 harga beli. Iya, 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 iya. Kemudian saya belikan lagi. Nombok lagi saya jadi 1 ton. Saya jual lagi di sana sebulan kemudian. Saya jual lagi dengan harga yang sama. Iya. Jadi terus kita lakukan, tapi ya kemudian sampai dengan mereka memasuki masa panen sehingga beras mereka bisa beli kembali dan punya beras di cadangan di rumahnya. Iya, iya, iya. Artinya apa?
pemerintah sebagai kelompok yang termasuk kategori kuat itu harus memberikan subsidi kepada kebutuhan pangan, kebutuhan pangan rakyat, apa saja. Begitu juga tentang sandang. Kita mulai dari sandang. Alhamdulillah sih sudah agak membaik, tetapi banyak yang pakaiannya. Kalau dulu itu saya bilang dulu lah waktu kru-kru ini belum lahir mungkin. Itu anak-anak di kampung itu rata-rata kalau pakai kaos nggak kelihatan celananya. Karena kaosnya sampai di dengkul. Akhirnya apa? Lungsuran. Kaos gede gitu. Kalau sekarang nggak, udah manis-manis aja. Iya. Nah, perumahan itu aduh jauh sekali dari kondisinya. Dan ini harusnya mulai disentuh dalam bentuk pemberian subsidi atau apapun kepada rakyat untuk membangun rumahnya yang lebih memenuhi syarat sanitasi terutama. Betul. Kempik, kalau dari sisi aspek kesehatan gimana pandangan Kempik? Apa sudah cukup memadai ataukah memang masih harus banyak ditingkatkan? Kalau istilah orang kampung saya mah jauh tangeh kalembur. Oke. Masih jauh dari apa yang kita kehendaki. Ketika zaman saya terpaksa harus membanding nih ya. Iya. Ketika zaman Pak Harto dulu ada program Puskesmas. Di mana ada ikatan kerja tenaga dokter ditempatkan di puskesmas. Betul. Saya ingat ketika itu saya masih berpangkat inspektur 2. Saya bekerja bersama dengan seorang dokter muda di sebuah kecamatan, dan dia menjadi kepala puskesmas, sementara itu saya menjadi dansek. Nah, kita kerja betul bersama. Nah, seharusnya program semacam ini dipertahankan. Eksistensi puskesmas bahkan harus lebih dipertajam lagi, jangan cuma di kecamatan. Kalau perlu di desa-desa rame, di mana dokternya katakanlah berkunjung seminggu sekali, tapi dia keliling. Keliling bergantian atau minimal paramedis. Dan di puskesmasnya pun harus tersedia obat-obatan yang sesuai. Yang sesuai dengan penyakit masyarakat yang paling dirasakan apa sih? Betul. Gitu. Ya kalau memang banyak cacingan ya harus ada obat cacing. Kalau memang banyak yang malaria harus ada obat malaria. Tapi yang jelas di Banten ini kan banyak ular. Ular tanahnya itu terkenal. Ular surupari itu. Nah, ada serum lah gitu. Ada antibisa. Ya pengalaman pahit tadi. Jadi ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan dasar buat rakyat. Jangan berpikir tentang rujukannya bagaimana, nggak usah lah. Kalau sudah sehat di rakyat nggak bakal dipakai itu rujukan itu. Betul. Jadi didekatkan betul pelayanan kesehatan kepada rakyat, terjangkau dan tersedia. Datang ke puskesmas, dokternya ada, rumahnya ada, obatnya ada. Tersedia. Jangan datang ke puskesmasnya ada, mantri na eueuh, komo deui ubarna. Percuma. Gitu. Nah, ini terjangkau dan tersedia. Begitu juga sekolah. Dulu Pak Harto kan membikin SD Impres. Ada Impres. Satu desa itu cuma 3 kelas. 3 kelas ya, muridnya seadanya, tapi dengan keberadaan fasilitas pendidikan itu maka kita semua tertantang untuk ikut sekolah. Betul. Hasilnya memang buta huruf. Menjadi 0. Pengetahuan rakyat menjadi naik, walaupun tentu harus diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Betul. Tetapi artinya pemerintah sangat memperhatikan hal-hal yang bagus seperti itu. Jangan karena pertimbangan politik, etam orde baru. Jangan bicara ini adalah program yang bagus. Jembatan misalnya. Alhamdulillah tahun ini sudah nggak ada tuh jembatan rawayan, jembatan yang gurandul tuh. Tapi tahun 2009 saya masih sempat memperbaiki satu jembatan gantung di Gunung Kencana. Di Gunung Kencana kita perbaiki. Jembatan gantung itu zamannya Bu Atut masih. Saya dengan teman-teman cari dana dari Jakarta, kemudian kita bikin jembatan karena khawatir lihat anak-anak mau sekolah itu, mesti menyeberang sungai yang deras, pakai perahu, bahkan ada yang nggak meniti tali. Nah, itu yang membuat saya bilang, karena itu saya katakan kepada Pak Gubernur, please bicara tentang sense of priority. Prioritaskan kepentingan masyarakat yang nyata-nyata memang dibutuhkan. Betul. Nyatanya dibutuhkan apa mereka? Butuh sekolah yang tersedia, kalau bicara sekolah jangan cuma sekolahnya, guru nage kudu aya. Inti daripada proses pendidikan adalah guru. Tenaga pendidik. Tenaga pengajarnya. Nah,
Prioritaskan hal-hal seperti ini. Nanti juga secara pelan-pelan akan naik. Oke. Tuh. Baik. Baik, Kempik, tadi kalau nggak salah juga Kempik menyinggung soal problem Banten terkait soal tingginya kemiskinan dan juga pengangguran. Itu nanti akan saya tanyakan di segmen yang berikutnya. Sementara kita jeda sejenak bersama tokoh bicara. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita masih ngobrol santai bersama Ki Empik, Ketua Umum Perkumpulan Orang Banten, dan juga beliau ini sebagai penasehat Bakor Banten. Kempik, kita akan lanjutkan soal tadi atau kemarin tanggal 4 itu Kempik menyampaikan sambutan, juga menyentil soal tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten. Apa kira-kira yang menjadi penyebab atau pendorong kok ini masih tinggi terus ini kemiskinan dan pengangguran di Banten ini? Sehingga itu disampaikan pada saat sambutan Kempik di ruang paripurna. Berangkat dari sebuah kenyataan, saya pernah menjadi komisaris utama di PT Krakatau Steel. Berkali-kali kita melakukan rekrutmen pegawai. Ya. Tentu sebagai sebuah BUMN, dia harus terbuka. Tidak bisa dikatakan hanya menerima orang Banten. Untuk jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu ada requirement, ada syarat-syarat jabatan dan keahlian. Ketika syarat-syarat jabatan dan keahlian itu di launching, lalu para peminat, para pelamar ini meng-apply, apa yang terjadi? Ternyata pelamar dari Banten itu kecil, hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada, tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. Iya. Apa kriterianya yang terlalu tinggi, Kempik? Atau memang tidak, sudah standar? Itu sudah standar, karena ya? itu teknis ya. Okay. Teknis, misalnya seorang operator, bukan seorang tenaga teknis mesin, jelas kita memerlukan seorang yang expert di bidang mesin atau ahli metalurgi. Ternyata yang mendaftar itu S1 jurusan ekonomi atau jurusan syariah, jurusan tarbiyah. Jadi dari situ saya melihat bahwa ada semacam kalau realnya mah tidak ketemu, tidak matching ya. Tidak matching. Sementara industri mempersyaratkan adanya kebutuhan begini, sementara pendidikannya tidak link and match. Gitu. Jadi, nah ketika
ketika harus diangkat, timbul kecemburuan. Kunaon cenah eta dak nu diangkat lain orang Banten. Karena memang yang memenuhi kriterianya itu. Satu. Ya. Yang kedua, kita melihat misalnya saya punya beberapa teman orang-orang dari Timur Tengah. Mereka bilang, kami senang Pak Taufik menerima tenaga kerja dari Indonesia. Tapi yang saya perlukan itu adalah operator alat berat. Operator dozer, operator traktor, terus crane yang tinggi. Ya. Yang datang yang semua kemampuannya cuma bisa macul. Akhirnya kan sama juga. Jadi kita ya terpaksa memberikan pekerjaan dia sebagai tenaga kasar, sebagai helper, sebagai tenaga serabutan. Tapi sebetulnya kita lebih senang kalau mereka yang datang ini bisa nyupir truk yang gede-gede, bisa menjadi operator alat-alat berat. Betul. Nah, saya kembali ke Banten, saya cek ternyata tidak ada vocational training yang melatih calon tenaga kerja kita. Oke. BLK di Banten tidak berfungsi untuk itu? Tidak berfungsi untuk itu. Coba kalau seandainya di sini ada tempat, katakanlah 3 bulan dilatih buat jadi operator aja. Di balai latihan Ya, kerja. balai latihan kerja semacam itu gitu. Itu kita bisa. Nah, demikian juga saya berkomunikasi dengan teman-teman saya di Jepang dan di China. Dia bilang, Pak Taufik, saya lebih suka kalau yang menjadi perawat di rumah sakit saya itu orang-orang Indonesia. Kenapa? Dia bilang, orang Indonesia lebih teliti, lebih kajian, lebih satun kepada orang-orang tua. Ya. Ini perawat ya, bukan. Tetapi dia bilang kita cari dari Indonesia. Itu kalaupun ada, bahasa Inggrisnya nggak bisa sama sekali. Jadi kita susah berkomunikasi. Padahal kalau orang-orang Jepang, orang-orang Korea, dan segala macam itu, terutama perawatan di panti-panti jompo, yang orang-orang usia lanjut, itu kan yang diperlukan tenaga yang memiliki kemampuan medik, paramedik, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi. Kalau soal karakter sih mereka udah suka. Nggak kasar. Ya, dibanding dengan dari negara tetangga kita tuh, kasar sekali cara memperlakukan orang tuanya. Kalau di kita kan karena adabnya tinggi. Tetapi kalau soal keterampilan, kita kalah. Nah, artinya itu yang selalu saya tekankan. Coba dong, orientasikan ke pendidikan kita itu kepada hal-hal yang betul-betul dibutuhkan. Ya. Dunia kerja. Ya, dunia kerja. Bukan berarti bahwa kita mesti meninggalkan pendidikan pesantren. Bukan. Tetap aja. Saya pun sekarang punya cucu, saya tanya, kamu apa matematik kamu? Dia bilang, matematik saya Aki, ya. Tapi hafalan kamu Al-Quran udah berapa ayat kamu? Udah berapa juz? Saya udah 1 juz Aki hafal. Alhamdulillah. Artinya tetap imbang antara iman dan takwanya, pengetahuan agamanya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya sains. Dengan demikian dia akan diharapkan nanti akan muncul sebagai orang yang mau bersaing dalam segala hal. Nah, kita ini kelihatannya melupakan yang ini. Dan ketika posisi-posisi ini tadi diisi oleh orang-orang lain, kita ada jealousy, ada kecemburuan, ribut akhirnya gitu kan. Tapi, nah inilah salah satu penyebab kenapa kita ribut. Ayo dong Banten bikin provinsi sendiri, kemudian kita orientasikan pendidikan itu ke situ. Betul. Baik, Kimpi kan di PUB, itu kan PUB Perkumpulan Orang Banten. Nah, tadi itu peluang-peluang tadi itu seperti misalkan bagaimana menyediakan balai latihan kerja untuk para generasi muda Banten, itu akan diambil nggak peran-peran begitu oleh PUB Kimpi? Ada nggak arah sana kira-kira? Jadi PUB itu sebetulnya cuma semacam holding, cuma semacam induk. Tapi nanti ada organisasi-organisasi kecil di bawah PUB yang akan melaksanakan hal teknis. Misalnya kita sebentar lagi akan membuat lembaga bantuan hukum Jarak Orang Banten. Ketika ada orang-orang Banten yang diperlakukan tidak adil dan memerlukan bantuan hukum, maka PUB lewat LBH-nya nangani. Kita juga akan membuat koperasi syariah. Nah, ketika ada orang-orang Banten terjebak rentenir, maka kita berharapkan dari koperasi ini mampu menyelamatkan dia dari cengkraman rentenir. Kita juga bergerak dengan Banten ketahanan pangan. Nah, kita berharap bahwa kita ini semua potensi yang dimiliki ini, kita punya profesor pertanian segala macam, punya orang-orang pedagang, mampu memfasilitasi dan mampu membantu masyarakat petani agar apa yang mereka tanam akan bagus hasilnya dan bisa mereka jual. Dan ini memang banyak sekali kita kerjakan.
boleh dibilang ya memang sesuai dengan tapi PUB kan baru berumur 2 tahun. Ya. Ya boleh bilang jangan mau dirangkul semua, nggak kuat kita. Pelan-pelan tapi insya Allah kita akan perlahan menuju ke arah tapi situ. pasti ya. Perlahan tapi pasti. Kita sentuh semuanya. Cuman PUB belum pernah berpikir untuk punya televisi. Nggak pernah. Nanti sinergi dengan Sultan TV. Tapi kalau kita bersinergi dengan Sultan TV, kita suka. Tapi kalau bikin televisi, enggak deh. Enggak. Bukan bidang kita. Belum. Baik, Kempik. Pertanyaan saya berikutnya adalah, karena ini masa ulang tahun Banten ke yang ke-20, bagaimana pandangan Kempik terhadap kepemimpinan WH Andika di Provinsi Banten? WH dengan pengalamannya yang segudang. Yeah. Saya tahu WH berangkat dari seorang lurah di kota Tangerang, sampai menjadi wali kota 2 periode, kemudian sekarang jadi gubernur pertama kalinya. Lalu Andika juga cukup punya pengalaman sebagai anggota DPR, sebagai anggota DPD, dan itu. Tetapi saya melihat bahwa saya sebagai orang tua melihat bahwa bukan cuma antara Andika dengan WH, tapi antara pejabat-pejabat termasuk pejabat eselon 1, 2 di provinsi, termasuk antara pejabat provinsi dan pejabat kabupaten, chemistry-nya belum ketemu. Oke. Chemistry Nah, ini yang susah. belum nyambung. Chemistry ini susah saya menjelaskan ya. Makanya kata saya tadi, lupakan aliran kita, lupakan kita ini siapa, orang dari mana. Tapi kita ini pejabat pemerintah yang ditugasi dan mengemban amanah mensejahterakan rakyat. Udahlah, lupakan yang lain. Nah, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan dan mengambil sebuah titik persamaan bahwa kita ini adalah abdi rakyat, abdi masyarakat yang punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat Banten, maka insya Allah kita bisa menyamakan sinergi kita, bisa menyamakan chemistry kita, karena kita perlu. Betul. Nah, ini. Tapi apapun, saya melihat bahwa Pak Wahidin dengan Pak Andika dengan rekan-rekan di pemerintah sudah bekerja cukup serius, dan saya sebagai seorang mantan auditor negara mendapatkan wajar tanpa pengecualian itu susah. Betul. Dan itu mereka berturut-turut ya. telah berhasil mendapatkannya 3 kali berturut-turut. Dari mulai disclaimer, saya tahu pernah disclaimer, sampai WDP, sampai akhirnya sekarang WTP. WTP. Ketika saya diminta oleh Ketua BPK untuk memberikan asistensi, saya bilang saya nggak mau. Karena ada konflik kepentingan, bagaimanapun juga saya orang Banten. Betul. Silahkan auditor yang lain saja yang menanganinya, kita minta objektif. Agar betul-betul kalau WTP ya betul-betul WTP, bukan karena diatur-atur. Ya. Gitu. Baik. Nah, itu yang Baik, saya... Kempik, selama Banten Provinsi dan Banten terus membangun, bagaimana pelibatan para tokoh, terutama tokoh-tokoh pejuang dan pendiri pembentukan Provinsi Banten? Sudah banyakkah dilibatkan oleh pemerintah Provinsi Banten? Saya lihat sih, kita tidak bisa tidak bisa mengatakan bahwa pembangunan di provinsi harus banyak melibatkan para tokoh. Nggak bisa. Tapi begitu. Proses bottom up planning, pembangunan dari bawah, itu kan paradigmanya sudah bergeser ke arah sana. Jadi melibatkan masyarakat, terutama tokoh, itu kan sebuah keniscayaan. Tokohnya sendiri harus mampu menempatkan dirinya dalam program pembangunan. Oke. Jangan, ya sorry to say, jangan menjual ketokohan atau berharap sesuatu dari ketokohan. Tapi dia harus masuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah tadi. Di sini dia menjadi penggerak. Dan saya yakin keberadaan itu akan menjadi lebih diakui. Jadi pengakuan masyarakat bukan karena kita tokoh, tapi karena kita eksis dalam program pemberdayaan masyarakat. Luar biasa ya. Baik, Kempik, kita sebetulnya pengen masih panjang nih ngobrol sama Kempik, tapi ternyata kita dibatasi juga oleh waktu ya.
Nanti kita akan undang lagi Kempik dalam obrolan-obrolan santai yang lain. Berikutnya saya berikan kesempatan Kempik untuk memberikan closing statement dulu sebelum acara ini ditutup. Silakan Kempik. Kemakmuran itu tidak datang dengan sendirinya. Oke. Kesejahteraan itu tidak datang dengan sendirinya. Dia harus diraih melalui yang disebut dengan kerja. Oke. Tapi tidak cukup hanya dengan kerja dan kerja. Harus kerja keras, harus kerja benar, dan harus kerja bersama. Jangan mengharapkan seperti orang bilang durian runtuh. Sekarang mah durian jatuhan juga mesti beli kita. Kalau dulu sih di Banten itu, kalau ada buah kelapa jatuh, maka kita boleh mulung. Ambil sendiri. Kalau ada yang punyanya kita bilang, minta buah. Kalau ada durian jatuh, itu orang yang lewat buah durian itu boleh ngambil. Mulung. Bukan maling. Betul. Tapi kalau kita melempar buah sehingga jatuh, malang. Itu maling. Jadi upaya tetap harus kita lakukan. Iya. Adat-adat seperti itu. Saya tahu itu karena saya waktu kecil saya tinggal di Pandeglang. Iya. Kalau sedang musim buah, ya saya mengutin aja buah-buah yang berjatuhan ambil ke sekolah. Iya. Saya suka ada di dekat kuburan itu ada pohon durian. Kalau sedang berbuah, saya nongkrong di situ nunggu durian jatuh. Jadi kesejahteraan itu harus kita upayakan dengan cara bekerja. Kerja keras, kerja benar, dan kerja bersama. Baik. Dengan itu, maka kita akan raih cita-cita kita untuk mendirikan, membangun Provinsi Banten. Selamat ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Maju terus. Baik, terima kasih Kempik sudah mengedukasi kita, memberikan inspirasi banyak hal tentang bagaimana Banten membangun di usia ke-20 tahun ini. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, pembangunan Banten tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa mendelegasikan ke salah satu, baik itu pemerintah maupun yang lainnya. Tapi kita ulurkan tangan kita, mari kita membangun Banten untuk lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Satu kuncinya, kata Kempik adalah kita kompak, kita kerja bareng, kerja baik, kerja benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa kita selalu menggunakan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sampai jumpa kembali di program Tokoh Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.